Kenapa? Kok kamu kayak kebingungan gitu? Aku mau belajar untuk ulangan besok, tapi aku nggak ngerti tentang materi rangkaian arus arah ini. Oh, rangkaian arus arah. Itu mudah kok, kamu mau aku ajarin. Boleh banget. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita akan belajar pelajaran fisika, yaitu rangkaian arus arah. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Masuk ke materi pertama, yaitu rangkaian elektronik. Komponen elektronik seperti sumber tegangan dan resistor mempunyai metode khusus dalam merangkainya. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengetahui rangkaian komponen elektronik. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri sumber tegangan. Sumber tegangan dapat dirangkai secara seri. Apabila sumber tegangan dirangkai secara seri, gambar rangkaiannya seperti pada gambar berikut. Tegangan total dari sumber tegangan yang dirangkai seri merupakan penjumlahan tiap-tiap sumber tegangan. Persamaannya sebagai berikut. Dengan keterangan ES sama dengan nilai tegangan total dari rangkaian seri dan N sama dengan jumlah sumber tegangan. Nilai hambatan dalam total dari sumber tegangan yang dirangkai seri dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan RS sama dengan hambatan total untuk sumber tegangan yang dirangkai seri dan N jumlah sumber tegangan. Selanjutnya ada rangkaian seri resistor. Rangkaian dapat dirangkai secara seri apabila resistor dirangkai secara seri. Gambar rangkaiannya dapat Anda lihat dalam gambar berikut. Nilai hambatan dari hasil rangkaian resistor secara seri disebut hambatan ekuivalen atau hambatan seri. Sementara itu, perumusan dari hambatan seri sebagai berikut. Pada rangkaian resistor seri berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. VS sama dengan V1 plus V2 plus VN. Yang kedua ada rangkaian paralel. Merangkai komponen elektronik secara paralel adalah merangkai komponen elektronika dengan cara menyambungkan kaki-kaki komponen elektronik yang polaritasnya sama. Sumber tegangan dan resistor dapat disusun menggunakan rangkaian paralel. Sementara itu, hambatan dalam total akan bernilai 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Rangkaian paralel resistor seperti halnya sumber tegangan, resistor dapat disusun secara paralel. Jika resistor disusun secara paralel akan digambarkan seperti gambar berikut. Ketika resistor disusun secara paralel, nilai hambatan paralelnya adalah sebagai berikut. Pada rangkaian resistor paralel akan berlaku hal-hal berikut. IP sama dengan I1 plus I2 plus IN, VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan VN. Yang ketiga ada rangkaian jembatan Wheatstone. Resistor yang jumlahnya lebih dari 1 dapat dirangkai secara seri maupun paralel. Selain kedua jenis rangkaian tersebut, terdapat rangkaian jembatan Wheatstone. Gambar rangkaian tersebut dapat kita amati dalam gambar berikut. Rangkaian jembatan Wheatstone digunakan ketika nilai perkalian dua resistor yang berhadapan bernilai sama dengan menganggap nilai RS tidak ada. Oleh karena itu berlaku nilai R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Susunan tersebut dapat diselesaikan menggunakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nilai hambatan total pada rangkaian tersebut menjadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus R2 ditambah 1 per R3 plus R4. Nilai hambatan sebuah penghantar sebanding dengan panjangnya penghantar. Jika dua buah penghantar yang memiliki hambatan dengan luas penampang sama, nilainya dapat dihitung menggunakan metode jembatan Wheatstone. Adapun persamaannya sebagai berikut. Dengan keterangan RS sama dengan hambatan yang diketahui, RX hambatan yang akan diukur, dan I1, I2 panjang kawat dalam meter. Materi selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Ada dua hukum Kirchhoff yang akan kita bahas saat ini, yaitu hukum 1 Kirchhoff tentang pembagian arus dan hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan. Hukum 1 Kirchhoff digambarkan seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, arus listrik masuk dan keluar dari suatu percabangan. Nilai arus yang masuk dan keluar ini dapat dijelaskan dalam konsep hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini juga disebut Kirchhoff Current Law, adapun bunyinya, jumlah arus sebelum disimpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan. Berdasarkan bunyi hukum tersebut dan berdasarkan gambar dapat dituliskan persamaan sebagai berikut.
I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Melalui konsep sederhana tersebut dapat digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pembagian arus dalam rangkaian listrik. Selain membahas tentang pembagian arus, hukum Kirchhoff juga menjelaskan tentang nilai tegangan dari suatu rangkaian listrik. Hukum yang menjelaskan nilai tegangan dalam rangkaian listrik lebih dikenal dengan hukum 2 Kirchhoff yang berbunyi, jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Tegangan yang dimaksudkan dalam hukum tersebut yaitu tegangan dari sumber tegangan maupun tegangan pada beban. Konsep di atas dirumuskan sebagai berikut. Hukum 2 Kirchhoff ini disebut juga sebagai Kirchhoff Voltage Law. Konsep hukum 1 Kirchhoff dan konsep hukum 2 Kirchhoff sering digunakan dalam konsep rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup terbagi menjadi rangkaian listrik tertutup tunggal dan rangkaian listrik tertutup majemuk. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Contoh rangkaian listrik tertutup tunggal seperti gambar berikut. Beberapa hal terkait dengan masalah rangkaian tertutup sebagai berikut. Yang pertama, arah arus listrik di dalam sumber tegangan adalah kutub negatif ke kutub positif, sedangkan di luar sumber tegangan adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Yang kedua, penentuan arah loop bebas dengan ketentuan sebagai berikut. Jika arah loop searah dengan arah arus listrik, penentuan kuat arus bernilai positif. Jika arah loop berlawanan arah dengan arah arus listrik, penulisan kuat arus bernilai negatif. Yang ketiga, arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan tegangan listrik. Tegangan bernilai positif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif. Tegangan bernilai negatif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif. Selanjutnya ada rangkaian listrik tertutup majemuk atau mesh. Rangkaian listrik mesh mirip dengan rangkaian listrik tertutup tunggal. Perbedaannya terletak pada jumlah loop yang lebih dari satu. Contoh mesh dengan 2 loop dapat dilihat pada gambar berikut. Uraian arus dan tegangan pada 2 loop adalah sebagai berikut. Dengan 2 loop tersebut akan diperoleh persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai arus dalam rangkaian tersebut. Metode ini lebih dikenal dengan metode eliminasi dan substitusi. Untuk semakin memahami materi ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama yaitu perhatikan rangkaian berikut. Berapakah kuat arus yang mengalir melalui rangkaian? Diketahui dalam soal R1 sama dengan R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan R4 sama dengan 2 ohm, V sama dengan 2 volt. Yang ditanya adalah I. Jawabannya RS1 sama dengan R1 plus R2 sama dengan 2 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 4 ohm. Lalu 1 per RP sama dengan 1 per RS1 plus 1 per R3 sama dengan 1 per 40 plus 1 per 60. Kita samain penyebutnya menjadi 120 sama dengan 3 plus 2 per 120 atau 5 per 120. Nah, RP-nya itu 12 ohm dibagi 5 yaitu 2,4 ohm. Kita cari R totalnya yaitu RP ditambah R4 sama dengan 2,4 ohm ditambah 6 ohm sama dengan 8,4 ohm. I-nya yaitu V per R sama dengan 21 volt dibagi 8,4 ohm sama dengan 2,5 ampere. Soal yang kedua, jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0 merupakan bunyi dari hukum. Jawabannya adalah hukum Kirchhoff. Selanjutnya, ayo teman-teman kerjakan soal uji kompetensi berikut, lalu kita cek pembahasannya bersama-sama ya. 5 elemen disusun dengan nilai GGL dan hambatan dalamnya seperti berikut. Beda potensial antara titik P dan Q adalah diketahui dalam soal R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan 1,5, V2 sama dengan 3, V3 sama dengan 4,5, dan V4 sama dengan 6. Yang ditanya VPQ. Jawabannya 1 per RP sama dengan 3 per R sama dengan 3 dibagi 1,5 ohm sama dengan 1,5 dibagi 3 yaitu 0,5 ohm. I2 sama dengan V2 per R sama dengan 3 dibagi 1,5 sama dengan 2 ampere. Dengan cara yang sama, kita cari I3 dan I4. Yang jawabannya I3 itu jadi 3 ampere dan I4 4 ampere. IP-nya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 menjadi 9. VP-nya sama dengan IP dikali RP sama dengan 9 dikali 0,5 sama dengan 4,5 volt.
Jadi VPQ-nya sama dengan 4,5 ditambah 4,5 ditambah 9 sama dengan 18. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baterai memiliki hambatan internal 20 ohm dan GGL 15 volt. Untuk mengalirkan arus 500 mA, tegangan minimal pada baterai adalah diketahui R sama dengan 20 ohm, Epsilon sama dengan 15 volt, dan I sama dengan 0,5 ampere. Jawabannya, Epsilon sama dengan VR kecil ditambah VR besar, sama dengan I dikali R ditambah VR besar. 15 sama dengan 0,5 dikali 20 ditambah VR. 15 sama dengan 10 ditambah VR. VR sama dengan 15 dikurang 10. Jadi VR-nya itu 5 volt. Jawabannya D. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Kuat arus terbesar adalah diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan 4 ohm. R3 sama dengan R4 sama dengan R5 sama dengan 2 ohm. V-nya sama dengan 24 volt. Yang ditanya I terbesar. Jawabannya R1 plus R2 sama dengan 4 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 8 ohm. I-nya sama dengan V per R sama dengan 24 dibagi 8, yaitu 3 ampere. R3 ditambah R4 ditambah R5 sama dengan 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 6 ohm. I-nya V per R sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4 ampere. Nah, yang terbesar ini 4 ampere. 4 ampere ini melewati R3 karena R3, R4, dan R5 sudah menyatu pada rangkaian seri, jadi jawabannya adalah C. Sebuah baterai dipasangi resistor 7 ohm sehingga kuat arus yang terukur 0,5 ampere. Saat resistor diganti dengan resistor 10 ohm, kuat arus yang terukur menjadi 0,55 ampere. Hambatan dalam baterai adalah diketahui I1 sama dengan 0,6, I2 sama dengan 0,55, R1 sama dengan 7, dan R2 sama dengan 10. Ditanya adalah hambatannya. Pada kondisi pertama, V sama dengan I1 dikali buka kurung R1 ditambah dengan R sama dengan 0,6 dikali buka kurung 7 ditambah dengan R sama dengan 4,2 ditambah 0,6 R. Kondisi kedua, V sama dengan I2 dikali R2 plus R sama dengan 0,55 dikali 10 tambah R sama dengan 4,2 ditambah 0,6 R sama dengan 5,5 ditambah 0,55 R. 0,55 R sama dengan 1,3, R sama dengan 26 ohm. Jawabannya adalah E. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Hambatan pengganti rangkaian tersebut adalah diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 7 ohm, R3 sama dengan 5 ohm, R4 sama dengan 4 ohm, R5 sama dengan 4 ohm, R6 sama dengan 8 ohm. R2, R3, dan R4 itu seri, R5 dan R6 tersusun seri juga. Jawabannya RS1 sama dengan R2 ditambah R3 ditambah R4 sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 4 ohm sama dengan 16 ohm. RS2 sama dengan R5 ditambah R6 sama dengan 4 ditambah 8 ohm sama dengan 12 ohm. R1, RS1, dan RS2 itu paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per RS1 ditambah 1 per RS2 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 12 ohm sama dengan 8 per 48 ditambah 3 per 48 ditambah 4 per 48 ohm sama dengan 15 ohm. Jadi RP-nya itu 48 per 15 ohm, yaitu 3,2 ohm. Jawabannya tidak ada di opsi ya. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Hambatan resistor pengganti rangkaian sebesar diketahui R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 8 ohm, R3 sama dengan R4 sama dengan 6 ohm, R5 sama dengan 4 ohm. Yang ditanya adalah R total. Jawabannya itu R1 dikali R5 sama dengan R2 dikali R4. Jadi 12 dikali 4
sama dengan 8 dikali 6. Hasilnya 48 sama dengan 48. RS1 sama dengan R1 ditambah R4 sama dengan 12 ohm ditambah 6 ohm sama dengan 18 ohm. RS2-nya yaitu R2 ditambah R5 sama dengan 8 ohm ditambah 4 ohm yaitu 12 ohm. Kita cari R totalnya dengan cara 1 per R total sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2 sama dengan 1 per 180 ditambah 2 per 120. Kita samain penyebutnya, yaitu sama dengan 4 ditambah 6 per 72 sama dengan 10 per 72. R totalnya yaitu 72 dibagi 10 jadi 7,2. Jadi jawabannya itu C. Perhatikan susunan rangkaian berikut. Jika saklar S terbuka, kuat arus yang mengalir antara titik A dan B sebesar. Diketahui V2 sama dengan 18 volt, V2 sama dengan 18 volt, R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 12 ohm. Ditanya IAB. Jawabannya IAB sama dengan I1 ditambah I2. Kita cari I1-nya dulu, yaitu V1 dibagi R1 sama dengan 18 volt dibagi 6 ohm sama dengan 3 ampere. Lalu I2-nya itu 18 volt dibagi 12 ohm sama dengan 1,5 ampere. Jadi IAB sama dengan I1 plus I2 sama dengan 3 ampere ditambah 1,5 ampere, yaitu 4,5 ampere. Jawabannya A. 4 hambatan dihubungkan pada baterai melalui rangkaian seperti gambar di samping. Beda potensial antara titik P dan Q sebesar. Diketahui RP1 sama dengan RP2 sama dengan 2 ohm, RS1 sama dengan 5, RS2 sama dengan 6, V sama dengan 24 volt. Ditanya beda potensialnya. Jawabannya itu kita bersama cari yang paralel dulu, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 1. Jadi RP-nya itu 1 ohm. Selanjutnya kita cari yang seri sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11 ohm. Jadi R totalnya tinggal kita jumlahin, yaitu 1 ditambah 11 yaitu 12 ohm. Menggunakan hukum Kirchhoff berarti 24 ditambah I dikali 12 sama dengan 0. 12I sama dengan min 24. I sama dengan 2 ampere. Jadi beda potensialnya itu V sama dengan 2 ampere dikali 5 plus 1 ohm sama dengan 2 ampere dikali 6 ohm sama dengan 12 volt. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan rangkaian berikut. Jika R1 sama dengan R4 sama dengan 30 ohm, R2 sama dengan R3 sama dengan R5 sama dengan 50 ohm, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar. Diketahui R1 sama dengan R4 sama dengan 30 ohm, R2 sama dengan R3 sama dengan R5 sama dengan 50 ohm, VAB sama dengan 120 volt. Yang ditanya adalah I. Jawabannya 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus R2 ditambah 1 per R5 plus R4 sama dengan 1 per 30 ditambah 50 plus 1 per 50 ditambah 30 sama dengan 2 per 80. Jadi R totalnya sama dengan 80 dibagi 2 yaitu 40. VAB sama dengan I dikali R total. I sama dengan VAB dibagi R total sama dengan 120 dibagi 30 sama dengan 3 ampere. Jawabannya adalah B. Perhatikan rangkaian berikut. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar. Diketahui E1 sama dengan 9 volt, E2 sama dengan 12 volt, E3 sama dengan 15 volt, R1 sama dengan 7 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, R3 sama dengan 8 ohm, R4 sama dengan 4 ohm, R5 adalah 6 ohm. Ditanya adalah I-nya. Jawabannya RA sama dengan R2 plus R5 sama dengan 12 plus 6, jadi 18 ohm. RB sama dengan R3 ditambah R4 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12 ohm. 1 per R sama dengan 1 per RA ditambah 1 per RB sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per 12 sama dengan 2 per 36 ditambah 3 per 36. Jadi R sama dengan 36 per 5. Nah, selanjutnya E3 dikurang E1 dikurang IR1 dikurang IE2 dikurang IR dikurang IR6 sama dengan 0. 15 dikurang 9 dikurang 7I dikurang 12 dikurang 36 per 5I dikurang 18
8,3i sama dengan 0. 18 kurang 15,3i dikurang 7,2i sama dengan 0. 18 kurang 22,5i sama dengan 0. I sama dengan 18 per 22,5. Jadi 0,8 ampere atau 800 miliampere. Jawabannya adalah A. Ternyata fisika sangat mudah ya. Jika kita rajin untuk belajar dan berlatih, kita pasti bisa dengan mudah menguasai materinya. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk belajar dan banyak membaca buku ya. Jangan biarkan keterbatasan ruang dan waktu menghambat kita untuk menuntut ilmu. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah ngerti kan sekarang? Iya, ternyata materi rangkaian arus arah ini sangat mudah ya. Aku jadi tahu tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan lain-lain. Terima kasih Aisyah. Sama-sama Nindya.